Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuli. Iya. Pada anak-anakku SMK Negeri 2 Probolinggo, khususnya kelas 10 baru. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terkait dengan pertanyaan bagaimana kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 2 Probolinggo, sudah lazimnya sudah kita ketahui bersama bahwa kegiatan belajar mengajar ini sudah hampir setahun setengah ya dilaksanakan mayoritas dengan daring, dan itu memang tidak bisa dielakkan. Kita sudah tahu, bahkan anak-anak sendiri yang kelas 10 baru ini sudah menjalani kemarin di SMP atau MTS-nya. Nah, kemudian ketika di sini nanti bagaimana, itu yang agak sedikit berbeda dibandingkan kalian pada saat kalian di SMP gitu. Karena di SMK Negeri 2 ada beberapa hal yang harus diketahui, disesuaikan. Satu, bahwa ini adalah SMK. SMK jelas beda dengan SMP. Kemudian SMK di sini juga jenisnya kelompok teknologi rekayasa, dari DPIB, kemudian TPM, TKR, kemudian TITL, TI sama TKJ. Ini semuanya berbasis teknologi. Yang mana pembelajaran teknologi itu memang normalnya itu banyak ke psikomotor, praktek skill gitu ya. Karena pandemi, maka tidak bisa tidak bahwa ada kendala untuk pembelajaran yang sifatnya melibatkan fisik, psikomotor atau praktek ini. Tapi tidak kurang akal, tidak kurang jalan, sebab tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, di SMK itu sekolah kejuruan itu khas, tidak sama dengan SMA. Jadi unik gitu ya. Dan harus banyak melibatkan di pembelajaran vokasi atau kejuruan itu, tidak hanya di pengetahuan, tapi sekaligus ada pelibatan fisik juga, semua indera juga terlibat, sehingga betul-betul memahami dan menghayati. Dan itu lebih gampang diingat dan sulit untuk dilupakan. Bahkan semua indera itu terlibat. Jadi indera penciuman, indera pendengaran, indera pengecapan, indera kulit itu terlibat dalam pembelajaran vokasi. Dan itu yang bikin menarik untuk orang-orang yang punya kecerdasan psikomotor yang luar biasa. Nah, kemudian di SMK Negeri 2 ini ada sistem pembelajaran yang dengan ICT tertentu yang didesain oleh SMK Negeri 2, namanya Sisvo. Nah, Sisvo yang mewadahi, yang menjembatani, memfasilitasi dari kesulitan jenis model pembelajaran. Ya, di luar sana ada macam-macam memang. Ada Zoom Meet, ada Google Classroom, ada grup WA dan sebagainya. Nah, di sini ada Sisvo yang terintegrasi dari semua proses pembelajaran sampai penginputan data, basis data, sampai link ke Dapodik, termasuk untuk GTK-nya, guru dan tenaga kependidikan. Di sana bisa dilinkkan dengan Sisvo untuk AGTK, untuk absensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, nanti dalam perjalanannya anak-anak akan melibatkan langsung. Jadi yang gagap teknologi tidak familiar dengan itu, ya ini harus menyesuaikan diri dengan melibatkan diri untuk aktif bertanya. Nah, bertanyanya ini sambil menjalani. Kesulitan itu didapati dan kemudian jawaban juga didapati ketika sambil jalan. Learning by doing itu akan betul-betul terasa bermakna ketika kita sudah ada di SMK 2. Jadi jangan menjaga jarak dengan sistem yang sudah kita terapkan.
Jadi intinya adalah Anda harus siap dulu. Nanti sambil jalan akan ketemu. Tidak bisa sekarang dipaparkan panjang lebar A sampai 100, A sampai Z, 1 sampai 100, belum bisa. Sementara itu Mbak Yuli. Ya, tadi Bapak Warnoto kan mengatakan bahwasanya kan SMK 2 ini lebih banyak ke skillnya ya Pak ya. Dan itu juga praktek Pak. Gimana cara SMK 2 ini menghadapi kendala-kendala itu di era pandemi seperti ini Pak? Maka dari itu kalau kita lihat tahun kemarin mulai 18 Agustus 2020 pandemi ini sudah menjangkit di negara ini dan sekolah-sekolah lockdown tutup ya. Tapi alhamdulillah SMK Negeri 2 ini sebagai salah satu sekolah uji coba PTM, uji coba pembelajaran tatap muka yang diresmikan oleh Gubernur Bu Kofifa Indar Parawansa tanggal 18 Agustus. Dan kita langsung bisa melaksanakan PTM 25%, sedangkan sekolah lain masih tiarap kita. Kita masih diperbolehkan dengan implementasi protokol kesehatan dengan ketat itu ya. Ya kita jalankan, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan bisa sebagai rujukan, sebagai pilot atau contoh. Bahkan beberapa sekolah tahun kemarin itu belajar dengan kita bagaimana penerapannya. Jadi mulai dari pedoman, SOP, kemudian prosedur, peralatan, instrumen, formulir, perangkat-perangkat sampai bagaimana kondisi evaluasi, kemudian pantauan jalan setiap hari kayak apa di pembelajaran PTM. Nah kemudian di setelah itu bagaimana? Itu ada tahapan setelah 25%, kemudian zonanya meningkat menjadi zona oranye, kuning. Kita juga ada perubahan sehingga menjadi 50% waktu itu. Dan kita bisa menjalani itu. Dan tetap ada pengaruhnya antara pembelajaran normal 100% tidak ada pandemi dengan ini, tapi kita tetap ya alhamdulillah menurut saya masih yang terbaik. Kita masih bisa melaksanakan itu sebab di sini banyak peralatan ataupun media praktek yang sangat mendukung. Jadi bukan hanya sebatas teori menerangkan konsep, tapi mereka terlibat di penggunaan. Di penggunaan prakteknya kayak apa, kemudian mereka ada di bengkel kayak apa, sehingga mereka bisa tersebar sambil jalan, sambil melakukan dengan dibimbing guru. Kemudian ekstrakurikuler akhirnya di akhir-akhir itu juga bisa jalan meskipun dengan pembatasan-pembatasan. Jadi untuk ekstra dan pembelajaran ini tetap dilakukan kalau misal offline ya Pak ya, tapi tetap ada pembatasan dan protokol kesehatan yang harus tetap diterapkan di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo ini Pak. Kita lihat situasinya. Saya dan sekolah ini tidak berani melanggar regulasi karena itu sangat berisiko, dan saya juga sangat menjunjung tinggi bagaimanapun kesehatan dan nyawa itu lebih penting daripada ilmu yang sekarang harus ditempuh, meskipun itu penting, tapi ilmu dan keterampilan itu kan masih bisa di-delay ya, masih bisa ditunda. Jadi di nomor sekiankan dulu, yang penting kesehatan dulu, yang penting nyawa dulu. Nah, bila mana memungkinkan dalam perjalanannya itu bisa dilakukan secara offline, kemudian kita bisa melakukan aktivitas KBM normal, kemudian ekstrakurikuler juga normal, yaitu harapan atau impian kita semua. Tapi sekarang ini sedang luar biasa kondisinya, maka kita semuanya adalah sedang tiarap dan pembelajaran harus dengan daring, ekstrakurikuler sekarang pun harus posisi off dulu. Itu yang terbaik insya Allah. Iya. Untuk pembelajaran kan dilakukan secara daring. Sebagai siswa-siswi baru SMK Negeri 2 Kota Probolinggo ini Pak, bagaimana cara pesan khususnya buat mereka, cara belajar mereka ini harus gimana Pak di dalam pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran daringnya? Oke, karena pembelajaran daring ini sekolah sudah membuat beberapa format ya, format
dan itu yang bisa dijadikan opsi atau pilihan dengan kondisi latar belakang anak dan orang tua yang berbeda-beda. Ada yang sudah tersupport dengan gadgetnya, HP, kemudian sinyal wifi, kemudian juga paketan data, komputer yang ada di rumah, kemudian jarak geografis anak terhadap pemancar dan seterusnya. Maka sekolah sudah membuat beberapa opsi gitu ya. Jadi ada yang berupa video paketan, kemudian paket video maksudnya, bukan paketan sinyal ya. Iya. Jadi video yang sudah dibuatkan, kemudian juga beberapa materi yang dalam bentuk PDF, kemudian PowerPoint, itu kan bisa bisa copy melalui offline. Termasuk video bisa diputar, tidak pada saat live atau streaming gitu. Iya. Jadi ada event-event tertentu yang memang itu harus tatap muka langsung kayak Zoom meeting itu ya. Ini live langsung. Jadi anak sendiri juga harus menyesuaikan itu. Toh di saat pandemi ini pembelajarannya hanya 3 jam, jam 11 siang itu sudah berakhir dan terakhir gitu di setiap harinya. Padahal kalau sudah normal itu bisa sampai 3:30, mulai jam 7 kurang seperempat itu. 7 kurang seperempat sampai 3:30 itu waktu yang sangat panjang, dan ini cuma 3 mata pelajaran. Maka ini maksud saya sama-sama harus menyesuaikan dengan pola hidup baru, new era, kebiasaan baru ya begini ini. Iya. Jadi anak-anak juga harus menyesuaikan dan tidak bisa dielakkan kebutuhan IT teknologi terkait dengan berjalannya KBM daring ini, dan membiasakan dengan sistem pembelajaran ICT yang dikembangkan oleh SMK 2 seperti itu. Untuk mungkin kan ini pembelajarannya dilaksanakan secara daring Pak. Untuk siswa-siswi mungkin ada yang beberapa siswa yang menyepelekan, oh ini pelajarannya daring, kayak misal Zoom meeting nggak pernah ikut, kemudian tugas-tugas juga nggak pernah ngumpulin, itu apakah ada sanksi berat atau gimana Pak? Yang jelas ada pantauan, ada rekapan ya dari wali kelas, kemudian dari ICT Center. Di sana terekam siapa yang aktif, siapa yang tidak masuk, kemudian tagihannya ada. Nah, kita tidak boleh mempersepsikan bahwa anak-anak itu tidak semangat, tidak tahu, kemudian untuk faktor tidak ikut itu luar biasa, itu berprasangka buruk menurut saya. Jadi kita asumsikan mereka juga ikut. Nah, sambil jalan kita evaluasi, kemudian follow up tindak lanjutnya kayak apa, dan kita sudah siapkan itu gitu. Jadi mudah-mudahanlah kita bisa melewati ini. Kalau kita hanya bisa berkeluh kesah kemudian menyalahkan keadaan, bukan memberikan jaminan atau perkembangan yang positif menurut saya. Yang penting bagaimana kita bisa memberikan kontribusi dan memberikan solusi-solusi. Jadi bukan malah dibuat rebahan atau bersantai, hanya menyalahkan, juga tidak ada unsur positifnya menurut saya. Oke. Ya, mungkin kan siswa-siswi baru di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo ini mengenal SMK 2 ini, oh setelah masuk di jenjang SMK nanti saya bisa dapat kerja, itu gimana Pak? Apakah SMK Negeri 2 ini sudah menjalin hubungan industri dengan industri-industri yang ada di luar atau gimana? Oke. Jadi sudah ratusan perusahaan yang sudah memori of understanding dengan kita atau kesepakatan dengan kita, dan kita ada beberapa kelas industri. Yang pertama kelas PCB, ada kelas Petro, kemudian ada kelas Telkom, dan ini dikembangkan dengan kelas Autoplus itu ya. Nah, di sisi lain sekarang insya Allah kita juga ada kelas wirausaha, kita sudah rintis dan kita sudah laksanakan. Di depan di sana ada planning, ada rencana untuk membiasakan dan membudayakan kerja dimulai dari sekolah. Kerja dimulai dari sekolah. Dan di sekolah itu ada aktivitas seperti orang bekerja. Maksud saya, di depan sana sedang digarap kolam untuk WFD, water fountain dance, dan lighting masjid. Di sana akan kita create. SMK 2
sebagai salah satu tujuan untuk dilihat, kemudian untuk ditengok gitu ya. Kemudian juga ada yang perlu dicicipi, entah itu makanan, entah itu keindahan. Nanti saatnya kita akan ketahui. Ini sudah digarap. Sebentar lagi insya Allah dalam 1-2 hari ini lighting masjid juga akan nyala dan itu akan sangat indah. Nah, kalau sudah di situ ada sesuatu mercusuar yang menarik untuk dilihat, maka yang lihat itu datang. Jadi ada gula, ada semut gitu. Ya. Jadi kita bikin SMK 2 itu manis gitu. Maka semut-semut ini akan datang. Dan itu sah-sah saja. Kalau kita bisa memberikan rasa manis pada orang banyak, itu kan ada kepuasan sendiri. Ya. Bahwa kita bermanfaat, bahwa kita bisa memberikan kebaikan bagi anak-anak, bagian lingkungan. Nah, disitulah nanti kita akan secara simultan, secara bersama-sama untuk menumbuhkan bagaimana menangkap peluang ketika ada semut banyak itu gimana. Maka warga di sini akan membuat gitu loh, membuat stand bedak atau lapak untuk berdagang. Dan itu SMK sekarang wirausaha itu. Nah, ada yang dijual secara langsung, ada nanti melalui online all shop. Nah, kita kembangkan nanti digital marketingnya. Nah, sebab kalau SMK hanya berorientasi lulusannya bekerja kepada organisasi, kepada pemerintahan, kepada pabrik, itu hanya berapa persen. Sedangkan yang terbuka sangat luas, anak bisa bekerja sesuai dengan seleranya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan waktu yang dia punya. Itu ya di wirausaha itu. Wirausaha macam-macam sesuai dengan hobi dan bakat minatnya anak. Bahkan itu yang ingin kita kembangkan. Makanya kita ini sedang susun, kemudian sudah kita pelajari MOU dengan beberapa industri sudah kita lakukan dengan PT AMI, dengan Mas Pion IT, kemudian dengan Petro, kemudian dengan beberapa rekanan yang sekarang, insya Allah sebentar lagi. Nah, kita ini sebenarnya nggak perlu saya sampaikan di awal ini karena nanti dikira terlalu banyak harapan barangkali begitu. Ini kita lihat aja nanti beberapa saat yang akan datang di depan ini kayak apa. Disitulah pembelajaran bermakna, pembelajaran langsung, learning by doing, jadi pembelajaran sambil bekerja. Nah, bekerjanya seperti apa sehingga itu bukan hanya sekedar konsep, bukan hanya sekedar textbook atau tertulis saja, tapi kita sudah menjalani begitu. Ya, jadi di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo ini selain bekerja sama dengan industri lain, siswa-siswi di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo ini diajarkan untuk bisa membuka wirausaha ya Pak ya. Betul. Sesuai dengan hobi, skill dan kemauan mereka masing-masing. Betul. Ya. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, mungkin ada pesan ataupun harapan untuk siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Probolinggo ini yang khususnya yang mengikuti Zoom pada hari ini Pak. Pesan saya pertama adalah jaga kesehatan, kemudian bangkitkan motivasi dari dalam diri Anda. Anda adalah generasi dan orang yang sudah dipilih oleh Allah. Anda adalah pemenang dan Anda pasti ada maksudnya. Kenapa Allah memberikan kehidupan pada Anda? Berarti Anda dipercaya, Anda punya tanggung jawab dengan amanah itu. Nah, permasalahannya sekarang Anda mungkin mau ngapain? Nah, itu yang Anda koreksi. Dan Anda sudah mulai beranjak menjadi manusia dewasa dan kesempatan untuk belajar lebih banyak di SMK 2. SMK 2 sudah menjelaskan dari awal saya tadi sudah, dan tinggal Anda mau membuka mata lebar-lebar, pasang telinga lebar-lebar, dan siapkan kepalan tangan dengan langkah kaki yang tegap. Ayo kita bersama-sama untuk memberikan bekal generasi penerus masa depan bangsa yang ceria sebagaimana siswa kelas 10 baru. Tentunya Anda harus semangat dengan berdoa, itu yang utama. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Warnoto, dan saya rasa itu sudah cukup untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi baru SMK Negeri 2 Kota Probolinggo ya Pak ya. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu acara yang terakhir adalah acara penutupan MPLS 2021 yang akan
langsung ditutup oleh kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Silakan kepada Bapak Warnoto selaku Kepala SMK Negeri 2 Kota Probolinggo untuk menutup secara langsung acara MPLS tahun ajaran 2021-2022 di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo ini. Oke. Kepada anak-anakku kelas 10, sekali lagi saya ucapkan selamat, Anda telah bergabung dengan Sivitas Akademika Keluarga Besar SMK Negeri 2 Probolinggo. Mudah-mudahan Anda sukses sampai di akhir pendidikan di 3 tahun yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak OSIS, panitia, pada segenap Dewan Guru. Alhamdulillah 1, 2, 3 hari pelaksanaan MPLS bisa kita jalani, meskipun hari ini masih ada beberapa hal yang harus kita selesaikan, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Kota Probolinggo tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Probolinggo.